Baik, tema yang akan kita diskusikan pada malam hari ini adalah slogan sebenarnya ini, yaitu Think Globally, Act Locally. Ini slogan yang diarahkan sebenarnya untuk working together to empower world. Ya, ini untuk apa namanya pembangunan berkelanjutan atau sustainable development merupakan satu slogan yang mungkin penting karena dengan slogan ini maka akan membawa semua yang terlibat di dalam sustainable development itu untuk berpikir atau mempunyai mindset yang komprehensif. Kenapa? Karena sustainable development itu mempunyai dimensi yang sangat luas, baik dimensi ruang maupun dimensi waktu. Jadi kalau kita bicara dimensi waktu, maka akan menyangkut antar generasi. Kalau kita bicara ruang, maka menyangkut dimensi mulai dari eh, apa namanya, setempat gitu, sampai pada global dan bahkan sampai pada biosfer. Oleh karena itu, eh, mindset yang tercantum di dalam apa yang disebut think globally and act locally itu lalu memang sangat diperlukan. Dan kita tidak hanya berpikir setempat, lokal, tetapi bersama-sama kita juga berpikir untuk dunia. Istilahnya to empower world. Karena apa? Karena masalah sekarang ini tidak lagi hanya berputar pada masalah-masalah setempat, tetapi sudah sampai mengakibatkan masalah yang luas sampai ke global planet kita dan sampai pada biosfer juga. Ya, kita mulai dari ini jadi level dari eh, apa namanya organisasi kehidupan di planet ini itu kalau kita urutkan secara sistematis itu adalah mulai dari individu. Individu ini bisa apa saja, bisa hewan, bisa manusia, bisa tumbuhan gitu. Jadi ada organisasi kehidupan mulai dari individu. Nah, ketika individu itu bersama-sama, ya, sejenis individu jenis membentuk apa yang disebut dengan populasi. Jika populasi hidup bersama-sama di dalam satu ruang, akan membentuk satu komunitas. Nah, ketika berinteraksi dengan lingkungan-lingkungan fisik, maka akan membentuk apa yang disebut ekosistem. Nah, planet ini ternyata terdiri dari berbagai macam ekosistem sehingga membentuk apa yang disebut eh, planet kita. Kalau unit kehidupan antar ekosistem yang terkecil, orang menyebutnya adalah lanskap. Ya, lanskap. Nah, ketika planet ini berhubungan dengan ruang juga, maka akan membentuk yang disebut biosfer. Seluruhan ruang yang berada di dalam bumi dan lingkungannya, lingkungan atmosfer misalnya. Jadi, nah sekarang masalah yang sudah dirasakan oleh manusia itu sudah mencakup sampai ke masalah pada tingkat biosfer, perubahan iklim, lalu pemanasan global itu adalah masalah-masalah yang dimensinya itu sudah dimensi biosfer. Walaupun ketika di runut penyebabnya adalah apa-apa yang dilakukan
secara lokal setempat. Nah, dan ditambah dengan ruang atau ruang dan waktu, maka akumulasinya akan membentuk apa yang disebut dengan kerusakan biosfer. Inilah sebabnya ketika kita bicara mengenai sustainable development, maka akan menyangkut dimensi yang luas memang, ya, baik ruang maupun waktu. Nah, kita pernah menampilkan inilah apa namanya interaksi atau susunan kehidupan sampai pada biosfer. Jadi tadi mulai dari individu sampai pada ekosistem. Jadi ekosistem di dunia ini bermacam-macam membentuk sebenarnya yang disebut dengan biome. Setelah ada lingkungan-lingkungan di luarnya, atmosfer, maka akan membentuk apa yang disebut biosfer. Ini hierarki kehidupan yang ternyata satu dengan yang lain berhubungan, mulai dari atas maupun mulai dari bawah. Itulah sebabnya maka yang disebut perubahan iklim, yang disebut perubahan kenaikan suhu, itu memang eh, penjelasannya bisa disebabkan oleh karena interaksi itu, baik mulai dari individu, populasi maupun di atasnya misalnya komunitas atau kerusakan ekosistem. Bahkan kerusakan tatanan ekosistem yang ada di planet itu juga eh, menjadi penyebabnya. Sehingga kalau kita bicara bagaimana to empower the world, artinya misalnya upaya bersama untuk apa namanya memitigasi kerusakan itu, ya tentu kita harus mempunyai pemikiran yang berdimensi luas seperti tadi. Jadi penjelasannya adalah seperti itu. Saya kira tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau kita bicara mengenai hierarki, hierarki itu dihubungkan dengan kehidupan manusia, maka akan membentuk satu tatanan kehidupan manusia seperti ini. Memang mulai dari individu, kemudian eh, akan membentuk yang disebut household, keluarga. Ya, keluarga ini akan membentuk eh, hierarki yang berikutnya adalah kehidupan nasional. Ini mungkin sangat meloncat karena di situ ada regional dan sebagainya. Nah, bentuknya bisa melalui corporate, gitu. Jadi kehidupan itu bisa eh, di antara household atau di antara individu, di antara komunitas, itu bisa dalam bentuk corporate. Ya. Nah, kemudian eh, dengan demikian maka akan membentuk tatanan yang lebih luas, yaitu yang disebut internasional. Internasional yang luas itu sebetulnya juga ada regionalnya, jadi ada blok-bloknya, sehingga akhirnya membentuk apa yang kita kenal dengan global. Ini kalau kita mengikuti hierarki kehidupan ekologi, ya lalu satu dengan yang lain itu saling berinteraksi. Jadi kalau kita bersama-sama itu artinya secara global itu adalah mulai dari individu, mulai dari keluarga, kemudian sampai pada tingkatan-tingkatan hierarki yang di atasnya. Baru kemudian itu bisa disebut bersama secara global. Nah ini apa hal-hal yang eh, biasanya menjadi satu awalan di dalam bagaimana mulai dari memahami sampai menerapkan apa yang disebut dengan sustainable development yang sekarang kita kenal itu. Sehingga banyak juga simbol-simbol yang dibuat seperti itu sehingga uh, yang disebut apa namanya uh, kesepakatan bersama di dalam
planet ini di dunia ini boleh dikatakan lalu menjadi universality itu, dan itu baru akan terbentuk, maka akan dibentuk apabila semua komponen yang menyusun hierarki tadi itu mempunyai dampak positif terhadap apa ya, terhadap kondisi-kondisi setempat maupun kondisi pada hierarki di atasnya sampai pada hierarki global dan biosfer. Ini simbol yang biasanya digunakan untuk itu. Sehingga kemudian kita bisa melihat sekarang ini kalau kita bicara mengenai bagaimana implementasi dari Sustainable Development yang minggu kemarin kita bicarakan, itu ya tergantung kita mulai dari mana, mulai dari hierarki yang paling tinggi atau mulai dari hierarki yang paling rendah. Di situ eh, akan terjadi satu rangkaian satu dengan yang lain, membentuk suatu rangkai tadi, membentuk satu tatanan kehidupan di semua tingkat, dan akhirnya secara keseluruhan akan membentuk tatanan kehidupan di bumi ini. Sehingga kalau kita misalnya bicara mulai dari international regime, ya itu harus dipahami bahwa ini adalah satu apa namanya uh, level kehidupan. Kalau di situ ada keputusan ya keputusan, kalau di situ ada kesepakatan ya kesepakatan, itu levelnya adalah pada internasional. Da- Kalau itu kita lihat dari atas, sebenarnya ya yang terjadi ketika misalnya sekarang kita mempunyai apa namanya protokol Kyoto, itu dimulai dari eh, Summit Rio, itu semuanya adalah bicara mengenai rezim internasional. Ketika kita bicara di situ, yang tujuannya adalah untuk tadi empower the world, sebetulnya juga tidak cukup. Oleh karena itu, kesepakatan-kesepakatan itu ya, banyak sekali saya kira kesepakatan pasca Summit Rio itu 92. Itu sebenarnya diharapkan menjadi satu solusi ya, solusi yang bisa menjadi apa namanya way out, menjadi alternatif supaya isu-isu lingkungan yang sekarang itu melanda global ini itu bisa disepakati, bisa diambil secara bersama. Nah, tetapi kalau kita bicara slogan tadi bahwa semua menyusun penyusun aktivitasnya itu eh, harus mempunyai kontribusi positif terhadap pembangunan yang disebut sustainable itu, maka memang kalau dimulai dari atas rezim, maka dimulai dari apa yang disebut dengan kesepakatan, pemahaman bersama dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan think globally. Jadi kita mulai berpikir global dan sekaligus di situ nanti ada eh, sebaliknya tadi, think globally, act locally, atau act globally, think locally. Jadi ini adalah satu tindakan pada level hierarki kehidupan yang paling tinggi. Jadi ini suatu kegiatan, bentuknya sebenarnya tidak hanya negosiasi, tidak hanya pemahaman, tetapi misalnya kalau di dalam ilmu pengetahuan ya hukum-hukum, rumusan-rumusan. Kalau tentang lingkungan ya rumusan-rumusan yang berlaku secara global.
itu adalah eh, hal-hal yang menyangkut tindakan-tindakan pada level global. Sehingga dengan demikian maka eh, apa yang disebut tindakan global itu memang belum tentu merupakan universality tadi. Ya, tergantung ya global actionnya itu benar-benar juga memang akan berlaku untuk seluruhnya atau tidak. Seluruhnya itu artinya seluruh level kehidupan tadi di dalam dimensinya. Ya. Apakah keputusan-keputusan yang dibuat atau action yang dibuat pada level global ini juga akan juga memikirkan bagaimana pada level-level di bawahnya. Nah, khusus mengenai lingkungan dan khusus mengenai sustainable development, sekarang ini apa yang terjadi memang secara internasional itu sudah terbangun ya. Ya. Banyak negara yang sudah membangun kesepakatan global itu di dalam berbagai bentuk itu. Jadi tadi ada apa namanya eh, apa Kyoto Protokol, kemudian ada pasca apa Summit Rio itu juga tetapi juga bisa di dalam bentuk negosiasi yang lebih lebih rendah. Tapi apa yang terjadi ketika kita bicara apakah kesepakatan global ini benar-benar merupakan satu solusi secara keseluruhan. Cure all itu ya solusi secara keseluruhan yang bisa diharapkan untuk bisa menyelesaikan isu-isu lingkungan. Ya, itu belum tentu juga ya. Tentu, kita lihat misalnya aja negara-negara yang sekarang sudah terlibat di dalam apa namanya kesepakatan, kesepahaman global. Lalu kita mulai dari Summit Rio 92 itu kan semakin lama semakin banyak. Tapi kalau kita lihat eh, dari sekian banyak negara itu banyak juga negara-negara yang sebenarnya kalau bicara mengenai eh, isu lingkungan itu masih belum mempunyai problem. Jadi banyak negara yang pengaruh apa masalah lingkungan dan perubahan iklim atau apa perubahan suhu dunia ini kenaikan suhu itu pengaruhnya masih belum terasakan. Banyak negara yang masih berada seperti itu, mungkin karena kondisi alamnya dan sebagainya. Jadi kalau ini tidak diperhatikan, jadi tidak bisa kesepakatan internasional itu lalu disamaratakan. Itu yang harus difikirkan. Kemudian dengan adanya kesepakatan atau negosiasi itu sebenarnya kalau secara ekonomi orang menyebutnya itu adalah meningkatkan transaction cost ya transaction cost dari dengan ada negosiasi itu bentuknya banyak ya, karena kesepakatan global itu di dalam bentuk misalnya lembaga atau di dalam bentuk apapun itu perlu eksis dan kalau eksis maka memerlukan kontribusi dari anggota pasti. Nah itulah yang menyebabkan ya konsekuensinya adalah akan meningkatkan uh, transaction cost misalnya bagi negara gitu. Mohon maaf. Sehingga dengan demikian maka kondisi yang bervariasi itu memang kadang-kadang membuat
ukuran-ukuran yang diterbitkan, yang dibuat di dalam level internasional itu lalu kurang produktif. Misalnya, ya itu produktif untuk negara-negara yang sudah menerima pengaruh yang cukup tinggi terhadap penyimpangan lingkungan, tetapi mungkin tidak produktif bagi negara-negara yang belum atau pengaruhnya masih kecil. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang pemikiran rumusan global dan pemikiran pemikiran lokal itu uh, kurang bisa mengalir, dan itu adalah PR-nya bagaimana supaya kesepakatan global itu benar-benar bisa menyelesaikan, mengatasi variasi yang seperti ini. Oleh karena itu pasca Summit Rio itu lalu banyak apa namanya protokol-protokol yang dibuat. Nah, artinya apa? Artinya ketika ketika kita memang akan empower the world, itu sebetulnya peran dari negara-negara yang disebut sebagai penyumbang kerusakan alam lingkungan eh, itu lalu harus eh, berperan. Jadi semakin banyak negara-negara yang terlibat di dalam apa namanya masalah-masalah lingkungan itu, maka yang disebut sustainable development itu akan semakin tinggi. Tetapi kalau misalnya sebagian besar negara-negara yang terlibat itu adalah negara-negara yang masih pengaruh lingkungannya masih kecil gitu, maka ya apa yang disebut dengan pencapaian atau upaya untuk membuat dunia ini menjadi berkelanjutan itu juga tidak akan tinggi. Jadi artinya semakin banyak negara-negara yang terlibat di dalam kerusakan lingkungan, maka sebenarnya akan semakin tinggi harapan dunia ini akan menjadi lebih baik, menjadi lestari, itu akan lebih tinggi. Ini logika-logika yang uh, perlu dipahami, dibuat gitu bagi semua yang uh, nanti terlibat di dalam upaya yang disebut implementasi sustainable development. Nah, oleh karena itu eh, ketika logika itu dibangun, memang lalu slogan ini mulai bermakna, mulai bermakna. Artinya kalau kita bicara slogan yang pertama, think globally, act locally, itu artinya mulai dari hierarki yang bawah. Jadi pemahaman tentang apa namanya problem-problem dunia itu harus sudah difahami mulai dari apa namanya level kehidupan yang paling rendah, sehingga juga termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan itu juga harus juga dilakukan mulai dari level kehidupan yang rendah. Tetapi apapun itu, pemahaman atau tindakan itu maka adalah diarahkan untuk membentuk satu pemahaman global yang tujuannya bersama-sama adalah empower the world. Ya, bagaimana membuat dunia ini menjadi lestari. Itu kalau kita uh, maknakan yang disebut think globally, act locally. Bagaimana kalau itu dibalik ya?
Sing lokale, globally. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan satu ilustrasi adalah tindakan-tindakan yang eh, diawali pada level-level kehidupan yang atas, yang paling atas misalnya aja eh, secara global gitu. Ada kesepakatan-kesepakatan global dalam bentuk macam-macam, dalam bentuk kesepakatan awal, dalam bentuk eh, apa namanya keputusan SDGs itu pada 2015 sampai misalnya protokol Kyoto itu adalah tindakan-tindakan yang disebut sebagai tindakan global. Tetapi apapun yang dilakukan di situ maka harus difikirkan apakah keputusan-keputusan itu, sepahaman itu memang bisa berdampak ya pada hierarki kehidupan yang di bawahnya. Ini maknanya adalah seperti itu sehingga slogan Think Globally and Act Locally itu uh, memang merupakan slogan yang mempunyai arti penting di dalam apa yang disebut implementasi sustainable development. Nah, sebenarnya slogan ini juga tidak khusus berlaku di situ. Ya berlaku pada banyak hal juga. Yang intinya adalah adanya interaksi yang saling menentukan antara dimensi. Antara dimensi, bisa dimensi kehidupan, bisa dimensi ruang, atau dimensi apapun. Ya. Sehingga memang think globally, act locally, atau sebaliknya itu tidak spesifik ya khusus untuk sustainable development. Tetapi ketika kita semuanya terlibat aktif di dalam sustainable development, memang slogan ini bisa mempunyai makna yang penting. Nah, yang pertama tadi sudah saya mulai dengan penjelasan-penjelasan itu. Nah, memang uh, kalau kita bicara slogan ini dimulai dari apa namanya isu-isu yang dihadapi oleh sustainable development itu memang sangat kompleks dengan sangat spesifik. Misalnya aja tadi itu bicara mengenai kerusakan lingkungan, itu sangat spesifik, tetapi dari spesifik itu sebenarnya sangat kompleks juga. Ya. Dan ini yang akan mempengaruhi bagaimana pada level-level tingkat kehidupan itu misalnya mengambil keputusan. Jadi kalau kita bicara mulai dari apa namanya slogan yang Think Globally, Act Locally itu tentu diawali dari keputusan-keputusan yang pada dimensi lokal. X-nya atau tindakannya di situ. Misalnya membuat keputusan, melakukan tindakan dan sebagainya. Dan itu ketika dilakukan harus mempunyai pemikiran global. Artinya harus diarahkan supaya itu sesuai dengan apa yang disebut dengan apa, interest dari masyarakat yang lebih luas. Lebih luas tadi menyangkut dua dimensi. Bisa dimensi ruang gitu, pada apa namanya hierarki yang sama tetapi lebih luas, semakin luas gitu. Bisa juga hierarki antar hierarki di antar hierarki vertikal dan bisa juga hierarki yang menurut ruang. Oleh karena itu di dalam sustainable development itu definisinya juga menyangkut ruang, dua ruang itu. Sehingga artinya apa? Artinya semua keputusan atau tindakan yang dilakukan secara lokal pun itu eh, juga harus disesuaikan dan bahkan diarahkan supaya tadi itu benar-benar bisa juga merupakan kontribusi
untuk to empower the world tadi. Paling tidak adalah mempunyai dampak terhadap kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, ini artinya apa? Artinya tidak ada tindakan-tindakan setempat gitu, tindakan-tindakan setempat sebenarnya yang sekaligus langsung mengatasi masalah-masalah isu yang pada tingkat global gitu. Ini tidak tidak bisa seperti itu. Misalnya apakah ya lokal itu bisa tadi itu pada semua hierarki kehidupan. Kalau di dalam kehidupan manusia ya mungkin mulai dari kehidupan kehidupan di kota atau level-level itu negara bangsa gitu itu sebenarnya juga tidak mungkin bisa menjadi solusi akhir di dalam empower the world ya karena tadi apa kompleksitas dan spesifisitinya itu menyangkut semua dimensi. Jadi semua hierarki tadi adalah ada dua sifat itu, kompleksitas dan spesifisitas. Sehingga uh, oleh karena itu ketika disadari itu tidak mungkin bisa, maka diperlukanlah apa yang disebut dengan koordinasi. Ya, koordinasi membentuk satu level-level kebijakan dan juga lalu yang terordinir tentu saja dan akan melahirkan tindakan-tindakan yang terkoordinir juga ya sifatnya menyangkut hierarki yang lebih atas misalnya regional atau misalnya nasional atau bahkan akhirnya menuju ke global. Ini maknanya itu diperlukan. Jadi eh, ketika apalagi ketika tindakan atau keputusan secara lokal itu tidak ya tidak diarahkan untuk itu. Ya tentu sangat jauh dari apa yang disebut empower the world. Jadi upaya-upayanya adalah seperti menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, kemudian eh, ketika itu difahami, maka dan ketika tidak dilakukan bersama, misalnya ada eh, apa namanya ya tingkat kehidupan yang lain itu, atau kalau kita bicara apa hierarki di dalam administrasi pemerintahan ya ketika ada negara atau bangsa yang tidak melakukan itu, ya maka tentu koordinasi tidak akan terbentuk dan akhirnya berlaku ya pernyataan tadi itu tidak ada solusi-solusi lokal yang langsung bisa mengatasi permasalahan dunia itu. Kecuali itu terakumulasi di dalam bentuk-bentuk koordinasi dan sebagainya. Ketika itu diarahkan pada isu yang disebut perubahan iklim, kemudian perubahan suhu, itu sangat dipahami. Jadi perubahan iklim atau perubahan suhu itu, apalagi kita bicara isu internasional, isu global gitu, itu tidak mungkin single activity pada secara lokal itu bisa mengatasi itu kecuali kalau itu terakumulasi dan terarah membentuk satu koordinasi yang tadi itu akhirnya membentuk sama-sama think globally yaitu empower the world itu baru mungkin terjadi. Nah ini kadang-kadang yang menjadi satu upaya bagaimana implementasi sustainable development itu bisa semakin lama semakin menuju ke sini. Dan tadi adalah upaya-upaya
implementasi dari sustainable development. Sebetulnya kalau dibalik itu awalnya kenapa isu itu terjadi itu juga lalu berasal dari ini. Jadi yang disebut lingkungan global itu tidak serta-merta lalu kerusak sendiri, gitu, lalu berubah sendiri. Jadi suhu dunia itu tahu-tahu naik dengan sendirinya. Itu juga tidak, itu disebabkan juga oleh karena penyebab-penyebab akumulatif pada level-level kehidupan di bawahnya. Nah, itulah sebabnya kita mengenal sekarang ada negara-negara yang disebut emitter. Emitter itu yang bisa yang menimbulkan kerusakan lingkungan, negara-negara yang banyak, negara industri dan sebagainya. Kelompok negara ini banyak yang dikenal seperti itu, mulai dari negara-negara besar seperti Amerika dan sebagainya, sampai pada ya negara-negara industri yang lain di Jepang dan sebagainya. Itu di dalam hierarki kehidupan ini penggolongannya termasuk the emitter. Ini semakin banyak negara-negara semacam itu yang aktif dan berpikir bagaimana empower the world, maka harapan sustainable development itu untuk membentuk dunia yang lestari itu semakin tinggi. Sehingga dengan demikian kita akan tahu sebenarnya apa kita perlu berpikir secara global. Jadi kalau dari penjelasan tadi maka sudah uh, ya cukup bisa dipahami kenapa kita berpikir global. Itu disebabkan oleh karena memang uh, tidak ada tadi itu tindakan-tindakan sendiri pada level-level yang lebih bawah itu bisa menyelesaikan masalah global kecuali semuanya terarah dan terkoordinir menuju ke satu tujuan yaitu empower the world. Sehingga dengan demikian maka think globally itu apa namanya ya mungkin equal gitu ya sama dengan tidak selfish ya tidak memikirkan dirinya sendiri. Jadi pada semua hierarki kehidupan tadi ketika mengambil action atau keputusan itu tidak selfish ya. Artinya kalau tidak selfish ya tentu akan diselaraskan atau diarahkan juga pada keinginan-keinginan masyarakat yang lebih luas atau manfaat masyarakat yang lebih luas dan pada hierarki yang tertinggi yaitu kehidupan di planet ini. Itu juga jadi artinya think globally itu ya harus diawali dari apa sense of unselfishness ya jadi tidak selfish. Nah, sehingga dengan demikian maka ya untuk apa namanya kita menuju ke arah ya bagaimana melakukan ya, untuk membentuk apa ya masa depan yang lebih baik itu eh, lalu memang diarahkan pada bagaimana masing-masing ya pada level tingkat kehidupan itu tidak berpikir apa namanya selfish. Jadi terutama pada hal-hal yang ada hubungan dengan kehidupan itu misalnya kehidupan sosial. Jadi harus berdasarkan atas namanya social awareness. Jadi kehidupan kesejahteraan sosial bersama, tidak selfish. Ya. Ini makna kenapa sebetulnya kita perlu berpikir global. Sehingga kalau itu mulai dipahami, dikembangkan, dipunyai oleh semua
level kehidupan yang terlibat di dalam apa namanya program dari Sustainable Development ini, harapan tercapainya lalu menjadi lebih tinggi. Nah, bagaimana kalau slogan itu dibalik? Tadi sudah juga dijelaskan bahwa eh, ketika slogan itu harus berbunyi act globally, think locally, maka diawali dari upaya-upaya keputusan yang dimulai dari tingkat global di dalam bentuk keputusan dan action. Protokol Kyoto itu adalah keputusan dan sekaligus action pada tingkat global. Nah, tetapi tadi sudah dijelaskan bahwa apapun yang dilakukan pada tingkat global itu harus sesuai, harus dapat disesuaikan, harus dapat memenuhi, harus mampu untuk mengarahkan bagaimana seharusnya level-level kehidupan yang lebih rendah itu bisa mengambil keputusan dan melakukan sesuatu. Sehingga dengan uh, passing act globally ini ya semacam bentuk dari koordinasi tadi, semacam bentuk dari koordinasi tadi. Ini akan lebih jelas ketika kita bicara mengenai mitigasi, ya, dan selanjutnya adalah juga bagaimana beradaptasi dengan perubahan iklim. Ini apa namanya tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang apa memang harus selalu diwarnai dengan eh, adanya keputusan lokal, tetapi juga diperlukan. Nah, ya tadi sudah dikatakan salah satu contohnya adalah Kyoto Protocol, ya, yang eh, lebih mengarahkan pada ya bagaimana meningkatkan partnership eh, di negara-negara yang bervariasi tadi. Jadi bagaimana negara-negara yang termasuk pada emiter, bagaimana negara-negara yang sebaliknya, yang belum ya terdampak pada apa namanya kerusakan-kerusakan lingkungan itu. Dan bagaimana antara keduanya berkoordinasi, artinya tindakan dan kebijakannya mesti juga harus proporsional, tidak harus sama. Ini hal yang di apa namanya ingin dikembangkan dan dicapai selama ini. Dan itu protokol Kyoto itu kalau isinya adalah itu, maka itu adalah sangat sangat penting karena faktanya memang eh, apa namanya negara-negara sekarang yang sudah sepakat sepaham untuk empower the world itu beragam, tidak sama. Tadi saya katakan bahwa think globally dan act locally atau sebaliknya itu sebenarnya juga digunakan berbagai macam konteks tadi itu di dalam perencanaan yang lebih spesifik. Dalam perencanaan itu juga harus dimaknai dari setiap membuat perencanaan pada level apapun maka harus disesuaikan, harus diarahkan supaya bisa bermanfaat pada masyarakat yang lebih luas. Itu dimensi ruangnya. Dimensi waktunya adalah perencanaan itu juga harus dibuat supaya bisa memenuhi dimensi waktu. Jadi tidak hanya ketika dilakukan itu memberi hasil sekarang, tetapi juga planning yang bagus itu adalah apabila dia juga bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi pada masa depan dan apa sebetulnya capaian-capaian yang harus diwujudkan pada masa depan.
Nah, kalau kita hubungannya dengan sustainable development, juga ruang itu lalu menjadi dimensi waktu. Jadi perencanaan-perencanaan itu harus juga istilahnya menjamin ya bahwa dampaknya, artinya dampak positifnya itu dirasakan sampai pada generasi-generasi yang akan datang. Ya, terutama misalnya kalau kita bicara sustainable development, ya planningnya adalah planning yang besar juga. Dalam lingkungan juga memang itu sudah lama terjadi, slogan ini sudah berlaku. Kenapa? Karena tadi itu hierarki kehidupan itu memang berhubungan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita bicara lingkungan, kita tidak bisa hanya pada satu level saja. Jadi apapun yang dilakukan pada satu level, baik dari atas maupun dari bawah, itu tentu akan saling menentukan. Dalam pendidikan juga seperti itu sama. Jadi bahkan orang juga sudah mengembangkan pemikiran think globally, act locally itu di dalam ilmu, misalnya ilmu matematik, ilmu bisnis dan sebagainya. Dalam apa namanya aspek-aspek religi itu juga seperti itu. Artinya misalnya secara matematis tadi itu yang disebut misalnya kerusakan lingkungan itu seperti apa, faktor-faktornya seperti apa, kemudian ketika faktor-faktor itu dihubungkan satu dengan yang lain, maka akan menjadi kemampuan untuk membuat tren. Karena ini diperlukan. Jadi kalau kita akan empower the world dalam arti mitigasi, maka harus diketahui apakah yang kita lakukan itu memang benar-benar bisa menjadi solusi. Artinya semakin lama dunia itu semakin terlepas dari kerusakan-kerusakan lingkungan. Dan itu sekarang mulai dikembangkan bagaimana memprediksi itu menggunakan satu misalnya persamaan-persamaan matematik. Dalam bisnis juga seperti itu. Ya, ini artinya memang slogan itu tidak hanya digunakan dalam sustainable development. Dan khusus mengenai apa ya hubungannya dengan lingkungan, maka sebenarnya para aktivis lingkungan itu juga mulai berpikir ini. Kalau kita menggunakan slogan itu, apakah slogan itu saja ya kemudian digunakan dan dipahami. Mereka apa namanya ketika tadi itu dipahami bahwa sebenarnya yang disebut tindakan itu tidak harus tindakan lokal. Jadi diperlukan juga tindakan-tindakan global dan keduanya harus sama sebanding. Jadi tidak bisa antara keputusan-keputusan global atau tindakan global dan tindakan lokal itu tidak proporsional. Oleh karena itu para aktivis lingkungan itu bahkan memodifikasi slogan ini. Jadi secara nyata ya, aktivis lingkungan itu memang menekankan ya act globally dan act locally. Jadi tidak saja think globally tetapi act locally dan act globally itu secara apa namanya uh, secara aktif. Ya. Ini mengapa mereka berpikir kok apa namanya upaya-upaya untuk mitigasi kerusakan lingkungan global ini kok lambat gitu. Dan bahkan kecenderungannya tidak semakin bisa di mitigate gitu. Tetapi faktanya misalnya suhu bumi ini masih menuju ke arah yang lebih panas. Mereka lebih menekankan ya kalau begitu tidak hanya think globally, act locally, tetapi act globally dan act locally yang lebih dinamis. Itu ya kalau kita bicara mengenai bagaimana kita lebih mendalami sustainable development menggunakan slogan think globally dan act locally. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Sehingga kalau ini dikembangkan diskusinya memang ya tadi ada eh, apa tanggapan dari aktivis lingkungan dan sebagainya. Sehingga artinya aktivis lingkungan itu kalau kita hanya bicara think globally, act locally atau think locally, act globally secara apa namanya slogan gitu, apalagi terpisah, gitu, tidak ada link lalu koordinasi yang jadi kita hanya apa namanya act locally berpikir global. Ada yang act globally berpikir lokal. Itu eh, memang seperti yang dirasakan para aktivis lingkungan bisa lambat. Sehingga memang slogan itu eh, namanya itu dibuat atau dibuat bukan tanpa tanpa dampak negatif sehingga ada positifnya dan negatifnya. Jadi kalau kita bicara fair ya think globally dan act locally atau sebaliknya tadi bisa kita jelaskan untuk memahami sustainable development, tapi juga tidak absolut ya. Jadi banyak hal-hal yang perlu dimodifikasi. Seperti misalnya tadi aktivis lingkungan memodifikasinya dengan act globally dan act locally. Nah itu ya memang di dalam apa namanya implikasinya seperti itu. Itu disebabkan oleh karena apa? Oleh karena kalau kita bicara apa namanya interaksi hierarki kehidupan tadi itu semakin menuju ke hierarki yang di atasnya maka akan semakin kompleks. Masalahnya memang akan semakin kompleks dan di dalam kompleksitas itu ada yang namanya disebut spesifisitas. Hal-hal yang spesifik jadi tidak hanya kompleks tetapi hal yang spesifik pun juga kompleks. Jadi kalau lingkungan itu adalah eh, hal-hal yang spesifik, tetapi lingkungan sendiri itu juga lalu sangat kompleks. Nah, itu kira-kira yang bisa kita ambil dari apa ya manfaat dari slogan ini ketika kita gunakan untuk memahami upaya-upaya untuk empower the world. Itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pendapat, monggo silahkan. Kita masih punya waktu beberapa menit. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya kira diskusi untuk malam ini kita akhiri. Sehingga dengan demikian kita sebenarnya kayak gitu kan tinggal minta rapat aja gitu ya. coba mohon terputus-putus. Makasih Pak. Ya, udah ada. Tadi ada yang kok nggak terdengar. Paham Pak, makasih Oh, Pak. oh ya, ya, ya. Saya kira
kalau sudah kita akhiri, kita akan lanjutkan tinggal mungkin satu kali lagi ya. Satu Satu lagi kali baru lagi Pak ya. kuliah Iya. ketujuh mungkin nanti hari Senin nanti. Sebetulnya banyak banyak pilihan karena orang mengatakan ini kapita selekta yang ketujuh. Ada menyangkut biodiversitas, ada menyangkut eh, lanjutan dari yang kita bicarakan minggu yang lalu, yaitu circular teknologi atau macam-macam kapita selekta. Hal-hal yang ada hubungannya dengan apa namanya pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Oke, saya kira itu. Selamat malam, Malam salam sehat Pak. untuk Malam, salam sehat Pak. untuk Malam semuanya. Pak. Salam Malam, sehat Pak. semua Pak. Terima kasih Oke, Pak. sama-sama kita Terima kasih, Pak. tutup linknya, Oke gitu. Pak. Iya. Oke Pak. Sekali lagi Pak Gorosbi, selamat Natal tahun baru. Wah, masih pakai baju selamat Natal Natalan ini. Nah, ada Ah, acara sih kita di mana kuenya Bang? Tengok kalau kuenya Bang. nggak ada udah habis. Tadi kemarin aja. Kemarin. Oke Bang, oke Bang. Yuk, sukses Bang. Oh, izin.